Halo pemirsa, selamat pagi, siang, sore, dan malam, kapanpun Anda mengakses channel video ini. Saya Divi dari channel Sukses Autopilot, seorang intuitive advisor, analis energi, dan vibrasi. Membahas seputar Law of Attraction Indonesia melalui pendekatan metafisika dan hukum spiritual alam semesta. Dan untuk video Law of Attraction Indonesia ini terbagi menjadi beberapa bagian yang pemirsa bisa ikuti untuk mendapatkan gambaran atau materi yang utuh dan lengkap. Untuk itu, link-link video yang terkait sudah saya pasang di bawah ini. Silakan subscribe buat yang belum. Dan jangan lupa nyalakan loncengnya agar Anda mendapatkan informasi-informasi yang terbaru dari channel ini setiap minggu. Pemirsa, kali ini kita akan membahas kebiasaan memberkati uang ternyata sembuhkan energi keuanganmu. Bukan jimat, tapi vibrasi Anda. Ini bukan instruksi mekanis yang tidak melibatkan keselarasan pikiran, perasaan, dan tindakan. Jangan dilihat sebagai jimat atau benda berkekuatan mistis yang bekerja untuk Anda, tapi ini melibatkan pikiran, perasaan, dan tindakan Anda. Jadi, jangan dipandang tanpa ada keterlibatan apapun dari pihak Anda. Tetapi jangan juga dipandang murni sebagai kekuatan pikiran semata atau mentalis, sehingga terlalu berpusat pada kekuatan diri sendiri saja. Yang mengeluarkan daya magnet itu adalah diri Anda, manusianya. Jadi, daya magnet yang dihasilkan dari makhluk hidup, bukan energi dari benda matinya. Daya magnet yang terbentuk di medan energi Anda di tingkat bawah sadar, yakni vibrasi Anda secara keseluruhan yang terpancar terus-menerus dan yang dominan, itu yang selalu berkomunikasi dengan alam semesta. Ini bukan pula ritual pemanggilan entitas gaib atau makhluk astral dimensi bawah untuk dimintai bantuan dalam melancarkan urusan keuangan Anda. Tapi memang saya akui, keterlibatan makhluk spiritual saat seseorang mempraktekkan hukum tarik-menarik adalah mungkin, seperti entitas malaikat atau entitas cahaya lainnya dari dimensi atas. Jadi wajar, karena ini adalah respon dari sistem keyakinan, kepercayaan, atau apa yang Anda anut selama ini. Sama halnya ketika Anda berdoa ditujukan kepada Tuhan, bukan kepada entitas spiritual tertentu. Lalu Tuhan melibatkan sarana, apa dan siapa sebagai jawaban doa Anda, itu Beliau yang mengatur. Sehingga secara universal saya bisa katakan, keterlibatan itu selalu dari dimensi atas, bukan dari astral dimensi bawah. Anda bisa mengenali ini dari energinya melalui perasaan hati yang diliputi rasa damai, sukacita, rasa syukur, energi yang serasa terangkat ke atas untuk mengingat kepada Sang Pencipta atau Tuhan. Kemudian tuntunan yang dirasakan di hati adalah lemah lembut, tidak menghakimi, seperti tanpa ego. Energi yang memberkati, segala sesuatu adalah energi. Jika ada yang kurang lancar dalam aspek kehidupan Anda, yang pertama kali dipastikan adalah bagaimana energi itu mengalir dan beredar selama ini. Energi yang terkait dengan aspek keuangan Anda misalkan, itu perlu dipulihkan, disetting ulang agar selaras. Saat kita memulihkan energi yang terkait dengan sesuatu, sebenarnya kita mengubah getaran diri atau getaran lingkungan atau tempat, jika itu terkait dengan tempat tinggal, bangunan, atau lokasi. Baik itu dalam wujud warna, suara, cahaya, dan lain-lain, itu semua adalah energi. Maka setiap pemulihan atau penyembuhan akan mengubah medan energi untuk dikembalikan ke kondisi awal, seperti di reset. Dengan membuat suatu penyesuaian yang tepat pada energi ini, maka hal-hal yang baik kemudian akan mulai dialami. Perubahan vibrasi tidak hanya diciptakan oleh apa yang kita lakukan, tetapi juga oleh bagaimana kita melakukannya. Pikiran dan perasaan sebenarnya memiliki bahan asal yang sama seperti halnya objek fisik. Tetapi kepadatannya jauh lebih halus daripada yang bisa terlihat oleh mata manusia. Pikiran dan perasaan yang juga adalah energi ini bisa dirasakan. Coba saja ketika Anda memasak makanan, makanan yang disiapkan dengan penuh cinta tidak hanya terlihat lebih enak, tapi rasanya juga lebih enak. Jadi tidak hanya terlihat lebih enak, tapi rasanya juga lebih enak. Karena bahan-bahannya dipenuhi dengan energi cinta saat membuatnya.
Kemudian energi yang terkait dengan berkat, contohnya seperti menerima peluang-peluang atau menerima sesuatu yang istimewa dalam hidup Anda. Tetapi kalau kita amati, terkadang berkat bisa terhalang karena vibrasi energi yang rendah. Apa itu vibrasi energi yang rendah? Vibrasi yang rendah yakni rasa iri, rasa malu, rasa bersalah, rasa apatis, rasa serakah, rasa takut, keinginan yang posesif, keinginan yang terlalu melekat, dan rasa marah. Kemudian rasa sombong. Itu adalah energi vibrasi yang rendah yang akan menghalangi Anda terhadap berkat. Jika Anda melihat sesuatu yang ingin Anda capai dan itu ada pada diri orang lain, berkatilah dia. Berkati orang yang memilikinya, berkati rumahnya. Jika Anda melihat orang dengan mobil yang Anda inginkan, berkatilah orang dan mobil tersebut. Berkatilah orangnya dan berkatilah keluarganya. Jika Anda melihat pasangan yang ideal sesuai dengan idaman Anda, berkatilah pasangan itu. Beberapa tahun yang lalu, saya pernah membaca kesaksian dari seseorang yang pernah sembuh dari suatu penyakit. Ini sudah lama sekali ya saya baca kesaksian itu. Saya tidak ingat tahun berapa itu. Kemudian kesaksian dari seseorang yang pernah sembuh dari suatu penyakit setelah orang ini mengikuti saran ahli terapi untuk berhenti berdoa bagi kesembuhan dirinya sendiri. Maksudnya apa ya? Ahli terapi menyarankan agar si klien melupakan keinginannya untuk sembuh dan mulai berdoa untuk kesembuhan orang lain. Si klien diminta untuk mulai mendoakan dan memberkati orang-orang lain yang sedang sakit di rumah sakit, agar orang-orang sakit ini memperoleh kesembuhan dan kesehatan. Singkat cerita, dengan mendoakan dan memberkati orang-orang lain untuk sembuh, akhirnya si klien ini sembuh dari penyakitnya. Menarik ya? Tampaknya saat berdoa untuk kepentingan diri sendiri biasanya ego terlibat. Demikian juga keterikatan. Kemudian nafsu keinginan untuk mengendalikan hasilnya biasanya lebih besar. Tapi saat mulai berdoa untuk orang-orang lain, bahkan orang yang tidak dikenal, alam, bahkan semua makhluk hidup, kita berhasil melampaui ego diri sendiri. Jadi lebih netral, lebih nothing tulus, seperti tidak ada ikatan apapun terhadap hasilnya, dan bagaimana cara terjadinya. Sehingga mewujudnya menjadi lebih lancar untuk orang yang didoakan, dan hal yang sama juga kembali kepada orang yang mendoakan. Menyembuhkan energi keuanganmu. Idenya adalah, Anda pertama-tama menyadari energi positif di diri sendiri terlebih dahulu. Kemudian mengirimkan vibrasi positif dan pikiran positif ke orang-orang melalui uang yang Anda belanjakan atau berikan ke pihak lain. Untuk memberkati uang, di sini kita menggunakan sarana yakni uang receh yang nilainya memang masih bisa digunakan atau diberikan. Satu gulungan uang receh dengan pecahan Rp1.000 itu lebih baik. Jika tidak, gunakan nilai yang lain tapi masih bisa digunakan atau dibelanjakan. Setelah bungkus uang receh dibuka, bersihkan uang-uang itu dari semua energi yang tidak diinginkan. Anda bisa melakukan pengasapan menggunakan dupa. Itu lebih baik sih. Atau cukup perciki sedikit dengan air garam. Mantra atau doa afirmasi ini dilakukan paling tidak sehari sekali untuk memberkati uang-uang itu, yang memang tujuannya nanti untuk dibelanjakan atau diberikan. Intinya uang-uang tersebut untuk disirkulasikan. Jadi bukan uang yang memang sengaja untuk disimpan, seperti yang pernah dijelaskan di episode yang lain ya. Metode. Tutup kedua mata Anda, dengan kedua telapak tangan berada di atas uang-uang ini dalam posisi memberkati. Memberkati berarti kedua tangan terbuka ya di atas uang-uang ini dengan telapak tangan menghadap ke bawah. Di atas uang-uang yang kita akan berkati. Kemudian ucapkan, melalui uang-uang ini saya mengirim vibrasi positif dan memberkati semua orang untuk kesuksesan finansialnya. Melalui uang-uang ini, saya mengirimkan vibrasi positif dan memberkati semua orang untuk kesuksesan finansialnya. Setelah Anda mengucapkan dan mengirimkan vibrasi dan pikiran positif ke orang melalui uang-uang ini, tetap dalam kondisi tertutup, ambil nafas lewat hidung, hembuskan lewat mulut. Kemudian rasakan perasaan Anda sekarang. Rasakan bahwa dengan mengirimkan berkah dan kesuksesan keuangan bagi orang-orang terlebih dahulu, maka energi keuangan Anda sedang dipulihkan.
Ritual ini akan menetralisir energi vibrasi rendah yang mungkin ada sebelumnya yang menghalangi aliran energi keuangan Anda. Anda akan menerima sesuai dengan apa yang Anda kenakan kepada orang lain. Karena energi yang Anda kirim keluar akan memantul kembali kepada Anda sesuai dengan sifat getarannya. Berkat akan datang kepada Anda dalam bentuk yang berbeda-beda. Saya tidak tahu akan dalam bentuk apa berkat itu yang datang kepada Anda nantinya. Apakah itu dalam bentuk perasaan, peningkatan keuangan, atau mungkin rezeki yang lain yang tak terduga? Itu bisa datang dalam banyak bentuk dan cara. Kemudian gunakan uang-uang itu untuk berbelanja, berikan itu kepada orang, dan sebagainya. Biarkan itu bersirkulasi. Semakin banyak orang yang terlibat dan mendapat berkat, semakin banyak berkat pula yang akan kembali kepada Anda. Dan yang paling penting adalah, lakukan ini dengan keikhlasan. Sama halnya kalau Anda berdoa untuk orang-orang, alam, dan semua makhluk hidup, motivasinya tentu karena welas asih, bukan karena mengharapkan sesuatu. Walaupun, sesuai hukum tabur tuai, Anda pasti akan menerima apa yang sudah Anda tabur. Alam pasti akan memperhitungkan itu. Baiklah pemirsa, itu bagian ke-130 dari video Law of Attraction Indonesia. Sampai di sini dulu ya. Sampai bertemu di bagian berikutnya, silakan subscribe buat yang belum, dan jangan lupa nyalakan loncengnya, agar Anda mendapatkan informasi-informasi yang terbaru dari channel ini setiap minggunya. Sampai jumpa.